مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب الخلق من به سواك يملأه الحديث العامين. يا رب الخلق من به سواك يملأه الحديث العامين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian tentang ilmu Al-Quran dan tafsir kita pada malam hari ini masuk kepada bab 2 tentang mushaf sahabat, halaman 303. Kita mencatat ada 3 sahabat yang punya koleksi mushaf. Dalam arti ini ngomongnya sebelum zaman disusunnya mushaf di zaman Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. 3 orang sahabat ini dikenal sebagai sahabat yang punya mushaf sendiri, langsung dari sumbernya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun begini jamaah sekalian, mushaf Al-Quran yang kita pegang sekarang itu bukan salah satu dari mushaf yang ditulis oleh 3 orang sahabat itu. Bukan mushafnya Ali, bukan mushafnya Abdullah bin Mas'ud, dan juga bukan mushafnya Ubay bin Ka'ab. Karena ketiga mushaf itu dan semua mushaf yang ditulis oleh para sahabat pada akhirnya memang dimusnahkan. Kenapa dimusnahkan? Kita sudah bahas sebelumnya. Karena yang pertama, mushaf itu ditulis tidak berdasarkan apa yang termuat di Lauhil Mahfuz secara urut-urutan surat ataupun ayat. Padahal walaupun Al-Quran itu turunnya secara acak-acakan, tapi maunya Allah terakhir itu mushaf harus disusun ulang sesuai yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, mushaf para sahabat ini adalah mushaf yang muncul di zaman Al-Quran itu lagi turun dan belum selesai. Nah, sehingga mushaf-mushaf ini walaupun di zaman sahabat itu ada, tetapi selesai dari masa kenabian, selesai dari disusun ulangnya mushaf sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah, maka mushaf-mushaf itu menjadi tidak boleh beredar lagi. Kenapa? Satu, susunan surat dan ayatnya
tidak sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz, karena memang secara teknis mereka menulisnya berdasarkan urutan turunnya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa mushaf para sahabat ini sudah tidak dipakai lagi? Ya karena belum tentu lengkap. Karena biar bagaimanapun para sahabat ini kan ada yang kadang-kadang hadir, ada yang kadang-kadang tidak, dan itu bukan pekerjaan tim, pekerjaan individu. Karena boleh jadi di masing-masing mushaf itu kadang-kadang para sahabat suka menambahkan, sebenarnya bukan menambahkan dalam arti mau merusak Al-Quran, tapi dalam rangka menjelaskan apa yang belum jelas. Ya kalau bahasa kitanya itu ditambahin tafsirnya. Nah, kadang-kadang antara teks asli Al-Quran dengan tafsirnya itu nyaris tidak bisa dibedakan. Sehingga dalam hal ini beberapa mushaf sahabat itu kalau dibaca dan dibandingkan satu dengan yang lain jadi tidak sama. Ada yang satu ayat panjang banget. Sementara di mushaf yang lain ayatnya nggak sepanjang itu. Ternyata nanti kalau kita konfrontir, oh rupanya yang panjang banget itu disisip-sisipkan penjelasan-penjelasan. Jadi kayak tafsir, jadi kayak terjemah perkata. Nah yang nulis sih sebenarnya tahu ini teks aslinya, ini tambahan dari saya yang nulis. Tapi yang baca belum tentu. Nah oleh karena itu nasib dari mushaf sahabat itu semuanya itu dimusnahkan, khususnya ketika sudah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu mukaddimahnya. Nah jamaah sekalian, kenapa yang kita bahas 3 doang? Karena memang yang boleh dibilang masih ada, apakah itu replikanya ataukah itu salinan-salinannya, itu memang 3 itu. Walaupun kita tahu bahwa banyak sekali di antara para sahabat yang menulis ayat-ayat Quran ketika ayat itu turun di masa Nabi. Tapi boleh dibilang begini, yang menulis banyak, tapi yang menulis lebih lengkap, ya lebih lengkap, itu yang 3 itu, yang lebih lengkap. Walaupun juga tidak lengkap juga, ya. Sedangkan yang lain-lain mungkin menulis, tapi cuman ya 2 surat, 3 surat, 4 surat, gitu kan. Nggak banyak, nggak bisa dibilang mushaf. Kenapa? Ya karena dari 100% paling cuman dia punya 5%, 10%, nggak banyak-banyak. Nah kebanyakan para sahabat tuh koleksi mushafnya tidak lengkap. Kalau yang boleh dibilang urutan nomor 1 yang lengkap ya itu mushafnya Ali, mushafnya Abdullah bin Mas'ud, dan mushafnya Ubay bin Ka'ab. Nah jamaah sekalian, karena makalah ini panjang, saya akan masuk langsung kepada karakteristik dari masing-masing mushaf dari para sahabat itu. Kita mulai dari bagian B halaman 307, karakteristik mushaf Ali bin Abi Thalib. Saya baca nih. Mushaf Ali bin Abi Thalib mempunyai karakteristik sendiri. Karakteristik tersebut membedakan antara mushaf Ali bin Abi Thalib dan mushaf lainnya. Karakteristik mushaf Ali bin Abi Thalib adalah ayat dan surat Al-Quran tersusun rapi sesuai dengan tertib nuzuli. Ya, sesuai dengan urut-urutan turun. Maka ayat-ayat Makkiyah diletakkan di depan sebelum ayat-ayat Madaniyah. Kan Ali dari kecil itu sudah Islam. Jadi sejak turunnya Iqra, dia sudah tahu tuh ayat itu. Nah, ayat-ayat yang turun pada masa awal diletakkan di depan, dan yang turunnya belakangan pasti di belakang. Ini hampir semua mushaf sahabat sama ya. Nah, ada catatan tanzil di tepi mushaf yang menjelaskan situasi dan kondisi serta latar belakang ayat-ayat Al-Quran diturunkan, dan takwil yang berguna untuk menghilangkan ketidakjelasan. Catatan tanzil, ini turunnya kapan dan sebagainya. Itu ada semacam kayak catatannya begitu ya. Nah, kedua hal tersebut sangat berguna untuk menggali maksud dan makna ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dan menyingkap makna-makna ayat yang masih samar. Kemudian dalam mushaf ini tercantum bacaan ayat-ayat sesuai bacaan Rasulullah, bacaan yang paling murni,
dalam mushaf ini tidak ada sesuatu yang menjadi sebab perbedaan bacaan Al-Quran. Dengan demikian cara untuk memahami kandungan serta penafsiran ayat yang benar menjadi mudah. Tapi jamaah sekalian, hanya terdapat 7 juz. Lihat, ini yang udah paling lengkap nih Pak, cuman 7 juz. Padahal harusnya kan berapa? 30 juz kan? Dan isinya cuman surat Al-Baqarah, ya kan? Disebut dengan juz Al-Baqarah, kemudian juz Ali Imran, juz An-Nisa, juz Al-Maidah, juz Al-An'am, juz Al-A'raf, dan juz Al-Anfal. Jumlah suratnya ada 114 surat, dan 4 surat yang dibuang yaitu Al-Fatihah, Sabah, dan Alaq. Ketiga surat itu ditulis dalam surat Al-Baqarah. Jadi lucu Pak, dikasih nama juz Al-Baqarah, tapi di dalamnya nanti ada surat Al-Fatihah, ada surat Sabah, ada surat Al-Alaq. Ini kacau deh Pak, urutannya secara mushaf kita gitu kan. Tapi memang kalau pada masa itu ya Ali nggak salah. Pokoknya kalau ada ayat Quran turun ditulis aja. Ya kan, turun tulis, turun tulis, turun tulis. Nah hasilnya kayak gitu. Mushaf Ali ini sebenarnya sangat bermanfaat dan berguna seperti untuk mengetahui mana ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah secara pasti dan benar, mengetahui perjalanan pensyariatan suatu hukum, pentahapan ajaran Islam, dan lain-lain. Artinya, seandainya mushaf Ali bin Abi Thalib tidak dibakar semasa pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf rampung dan ada hingga sekarang, mungkin ya problem-problem dalam memahami Al-Quran akan teratasi. Setidaknya tidak ada khilafiyah, ini turun duluan, ini turun belakangan. Nggak akan terjadi begitu. Kenapa? Karena ada bukti otentik, ikutin aja urut-urutan yang ada di mushafnya Ali. Pasti yang ini turun duluan, yang ini turun belakangan. Cuman kan pada waktu itu karena dibakar gitu ya, dihapus, ya berarti kita nggak punya bukti otentik mana yang turun duluan, mana yang turun belakangan. Baik, nomor 1 susunan surat mushaf Ali bin Abi Thalib. Susunan surat atau tartibus suwar yang dipakai dalam mushaf Ali bin Abi Thalib adalah sesuai dengan urutan turunnya, tartib nuzuli. Dan dalam teori Makki dan Madani, ayat yang turun sebelum hijrah adalah Makki dan yang turun setelah hijrah adalah Madani. Kemudian dalam mushaf ini sangat jelas proses perjalanan sejarah turunnya Al-Quran. Dengan adanya mushaf ini sejarah perjalanan tasyrik dan hukum bisa dilacak. Oke. Kemudian ini kita dikasih tabel jamaah sekalian. Dari segi dialek atau dari segi lahjahnya. Ya. Ada nama surat, terus ada mushaf Utsmani dan mushaf Ali. Ya. Di mushaf Ali itu Pak, cara nulisnya ya, dengan mushaf Utsmani itu kelihatan beda. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mushaf Utsmani itu alifnya 1, kalau di situ alifnya 2 misalnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan itu sama ya. Beberapa ada yang sama dan beberapa ada yang berbeda ya. Nah, berdasarkan beberapa sampel di atas, kita menemukan sekian ragam qiraat yang aneh, yang berbeda dengan apa yang tertera dalam mushaf Utsmani. Ini Pak, yang paling bawah tuh surat Al-Fatihah tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ada wawunya, begitu ya. Nah, itu bagaimana teknik penulisan memang bisa beda-beda. Kemudian ini agak panjang. Nah, saya akan langsung masuk pada bagian nomor 2, perbedaan mushaf Ali bin Abi Thalib dengan mushaf Utsman. Ya. Mushaf Ali bin Abi Thalib adalah mushaf Al-Quran selain mushaf Utsman. Mushaf Utsman adalah mushaf yang dikodifikasi oleh Utsman bin Affan dan mushaf Ali adalah yang dikodifikasi oleh Ali bin Abi Thalib. Al-Quran yang dikodifikasi Ali dan Al-Quran yang dikodifikasi Utsman itu sangat berbeda. Perbedaan kedua mushaf itu terletak pada aspek penyusunannya, urutan surat dan ayatnya, bahkan kalimat-kalimatnya terdapat penambahan dan pengurangan. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah mushaf Ali susunan surahnya berdasarkan urutan turunnya. Ini tadi udah dari tadi kita bicarakan ya. Baik. Kemudian, nah kita pindah ke mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sebenarnya tidak termasuk tim penulis wahyu. Beliau orang yang masuk Islam pertama
dan boleh dibilang paling senior secara usia, di mana beliau ya dikenal sebagai orang yang sangat ngerti makna dan isi dari Al-Quran. Jadi ada tokoh-tokoh di antara para sahabat yang boleh dibilang paling senior dalam urusan tafsir. Kita mengenal ada Abdullah bin Abbas, ya, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu juga orang yang menulis Al-Quran, mushaf, tetapi secara teamwork dia nggak masuk dalam teamwork, ya, sehingga apa yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud sama sekali tidak mengikuti kaidah yang ditetapkan. Ya, alasannya dia, ini buat koleksi saya pribadi. Nah, karakteristiknya adalah hanya memuat 111 surat dan minus surat Al-Fatihah dan surat Al-Falaq, ya, dan An-Nas, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nasnya enggak ada, Al-Fatihahnya juga enggak ada. Nah, ini Pak jadi masalah. Kalau di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud tidak ada Fatihah, tidak ada qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, apakah menurut beliau 3 surat itu bukan bagian dari Al-Qur'an? Jawabannya, iya bagian dari Quran sih. Terus kenapa enggak ada? Ya karena waktu turunnya saya kagak ada, jadi nggak saya tulis gitu. Jadi antara yang dia tulis dengan yang dia hafal nggak connect gitu ya. Kata-kata dalam ayatnya banyak berbeda dalam kebanyakan catatan sahabat yang lain. Karena menurutnya kata-kata Al-Quran boleh diganti dengan sinonimnya, baik untuk lebih menjelaskan maknanya atau agar mudah dibaca orang suku tertentu. Jadi jamaah sekalian, kayak orang ngaji gitu Pak, kayak orang ngaji kan sama Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini mencatat gitu. Beliau catat bahkan bukan hanya perkataan Nabi. Kalau Nabi ngutip ayat Quran, ya dia catat juga. Tapi kadang-kadang catatannya itu ya sesuai dengan ingatannya. Sebenarnya ayatnya nggak kayak gitu persis. Tapi dia tahu maksudnya begitu. Nah, waktu dia tulis aja sesuai dengan apa yang dia fahami. Nanti kalau dicek dengan ayat Quran yang lain yang ditulis para sahabat, loh kok nggak sama? Kata beliau, yang penting kan maksudnya sama. Nah, begitu. Sehingga sebagian kalangan mengatakan apa yang ditulis Abdullah bin Mas'ud itu nggak bisa dikatakan sebagai mushaf. Kenapa? Karena itu lebih merupakan catatan pribadi beliau. Ya namanya orang mencatat Pak, antara Quran, hadis dan apa gitu penjelasan campur-campur itu sih nggak masalah. Asal jangan bilang itu mushaf ya, gitu loh Pak. Nah oleh karena itulah nanti di antara kebijakan Utsman bin Affan adalah ngincer catatan ngajinya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Bahaya itu kalau dibilang itu mushaf. Minta bakar. Kenapa? Karena terlanjur banyak orang yang mengira catatan pengajiannya dia itulah mushaf Al-Quran. Padahal enggak, gitu ya. Sebagian kata di dalam ayat diganti dengan kata lain dengan maksud yang agar lebih jelas. Misalnya kata sauman dalam surat Maryam ayat 26 diganti menjadi somtan. Ini kan kacau nih. Inni nazartu lirrahmani sauman. Kalau secara makna memang bukan sauman tapi memang somtan. Gini Pak, Nabi Isa kan lahir gak ada bapaknya, ya. Begitu ibunya Maryam melahirkan, orang-orang menuduh anak zina gitu kan. Lalu secara mukjizat Allah memberikan kemukjizatannya pada Nabi Isa untuk bicara sejak masih bayi kan. Sedangkan Maryam tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Gitu ya. Karena dia lagi puasa tidak bicara. Ya, karena beliau bernazar seandainya doanya terkabul saya mau puasa, cuman puasanya bukan
puasa nggak makan nggak minum, tapi puasanya puasa nggak ngomong. Nah, puasa nggak ngomong itu Pak, kalau secara bahasa bukan sauman, tapi somtan gitu. Nah, karena maksudnya memang itu, Abdullah bin Mas'ud ketika menulis inni nazartu lirrahmani somta, bener nggak Pak? Bener sih maksudnya, tapi ayat Qur'annya nggak kayak gitu. Inni nazartu lirrahmani sauman, yang bener gitu. Walaupun sauman di situ maknanya bukan puasa nggak makan nggak minum, tapi puasa kagak bicara. Nah, Abdullah bin Mas'ud santai aja, karena maksudnya adalah puasa kagak ngomong, dia tulis aja inni nazartu lirrahmani somta. Woi, salah woi, sauman. Ya kan maksudnya somta juga gitu Pak. Ngeyel juga dia kan. Nah itu boleh nggak itu dibilang mushaf Al-Quran? Ya nggak boleh. Tapi kalau itu adalah semacam tafsir, penjelasan, itu cakep. Tapi itu bukan Quran. Ya kira-kira kayak kita sekarang Pak. Kalau kita baca Quran, yang terjemah Pak ya, sebelah kanan itu Al-Qurannya, sebelah kiri kan terjemahannya. Pak, kalau yang terjemahannya itu Quran apa bukan? Yang terjemahannya itu Quran apa bukan? Bukan. Ya itu terjemahan. Tapi benar nggak? Ya benar, itu terjemahan dari Quran. Tapi kita nggak bisa bilang ini ayat Quran. Makanya lucu Pak, di beberapa pengajian, di pengajian yang bukan model kita nih, yang model orang kota, ya kan? Kan saya ngomong nih, dalilnya begini. Terus ada yang nanya, Pak Ustadz, mohon tadi diulangin, itu dalilnya Quran surat apa, ayat berapa? Saya bilang, oh itu surat Al-Ma'idah ayat 90, 91. Baca dah, gitu kan. Dia baca Pak, ya kan. Bukan dibaca Arabnya, dibaca terjemahannya. Nah, saya bilang, ente nggak baca Quran. Tapi ini adanya di dalam mushaf. Iya, tapi itu bukan Quran. Yang Quran yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri bukan Quran. Kalau bukan Quran apa dong? Itu namanya terjemahan Quran. Dan terjemahan bukan Quran. Anda baca terjemahannya sampai mulut berbusa, ya, kagak ada pahalanya Pak. Yang ada pahalanya yang Arabnya. Nah, dia jawab apa? Mohon maaf Pak, saya Iqra baru jilid 2 katanya. Jadi dia nggak bisa baca, gitu kan? Oh ya udah, berarti ente nggak baca Quran tuh barusan, baca terjemahannya. Nah kalau terjemahannya kan bukan Quran. Tapi boleh nggak ada di Quran? Boleh, asal jangan bilang itu ayat Quran. Yang Quran yang Arabnya, yang Indonesianya ya bukan. Abdullah bin Mas'ud begitu juga Pak. Ya seolah-olah dia nulis terjemahan gitu Pak, bukan nulis Al-Quran. Nah jangan sampai keliru dan salah di zaman Khalifah Utsman. Sih, mushaf ente, orang terlanjur bilang ini Quran padahal bukan, bakar gitu Pak. Jadi nggak boleh gitu ya. Seandainya Abdullah bin Mas'ud bilang, ini bukan Quran, ini catatan saya doang. Mungkin nggak diapa-apain Pak. Nah masalahnya dia bilang ini Quran, kacau tuh urusannya, gitu ya. Baik, nomor 2 perbedaan mushaf Abdullah bin Mas'ud dan mushaf Utsmani, ya. Ini beberapa contohnya aja Pak, ya kan. Beberapa perbedaan mushafnya dalam mushaf resmi seperti dicontohkan, tatawwa'a khairan, sama tatawwa'a khairan fahuwa khairul, kan gitu harusnya kan. Tapi dia nulis tatawwa'a bi khairin. Artinya sama sih sebenarnya kurang lebih, tapi ya nggak begitu ayat Qur'annya gitu ya. Penghilangan kata an dalam yas'alunaka 'anil anfal menjadi yas'alunakal anfal. Loh, anilnya kemana? Kan sama aja yas'alunakal anfal dengan yas'alunaka 'anil anfal. Sama gitu kan? Sama dia dilewat-lewatin aja. Penggantian kata dengan kata lain yang bermakna sama seperti apa? Aidiyahuma dengan aimanuhuma. Aidiyahuma dengan aimanuhuma diganti gitu ya. Nah itu banyak Pak, kalau kita baca terus nanti panjang ya. Nah kemudian yang ketiga nih Pak, mushaf yang ketiga, mushaf Ubay bin Ka'ab.
Ubay Pak, kalau dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud gitu ya, Ubay itu anak muda. Di zaman Nabi itu dia kira-kira usianya ya sekitar 18 tahunan lah. Nabi usia 63, dia kira-kira 18 tahun. Nah, Ubay ini Pak, ya, karena dia anak muda, dia lebih apa istilahnya, lebih dinamis lah, ya kan, ikut kemanapun Nabi pergi, mencatat apa dan sebagainya. Dan Ubay termasuk orang yang ya lengkap sih catatan Al-Qur'annya, gitu ya. Kita baca. Mushaf Ubay bin Ka'ab memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Urutan surat berbeda dengan urutan Mushaf Utsmani sama. Jumlah surat lebih banyak dengan tambahan surat Al-Khal'u dan Al-Hafdu. Yang keduanya memuat doa kunut. Nah, kacau nih Pak. Kenapa ada surat namanya surat Al-Khal'u dan Al-Hafdu? Bahkan di dalamnya ada doa kunut gitu Pak. Karena menurut Ubay, kedua doa tersebut termasuk yang diwahyukan. Ya, yang dimaksud dengan kedua doa tersebut ya, Allahumma inna nasta'inu bika wa nastaghfiruka wa nuthanni 'alaikal khaira wa la nukaffiruka wa nakhla'. Itu menurut Ubay itu ayat Quran. Ya, atau juga ada doa Al-Hafdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid. Makanya disebut dengan doa Al-Hafdu. Surat Al-Fil dan Al-Quraisy disatukan karena dianggap satu surat dan tidak dimulai dengan bismillah. Dianggap satu surat gitu Pak. Kemudian surat Az-Zumar diawali dengan Hamim sehingga dalam Al-Qur'an terdapat 8 surat yang dimulai dengan Hamim gitu ya. Terus perbedaan Mushaf Ubay dengan Mushaf Utsmani. Ada perbedaan dalam susunan surat antara Mushaf Ubay dengan Utsmani. Ya, Ibnu Nadim dalam Al-Fihris melaporkan Mushaf Ubay itu berjumlah 116 surat. Tapi Ibnu Nadim tidak menuliskan 14 surat, sehingga yang ada dalam daftarnya hanya 102. Sementara itu dalam Al-Itqan, ini karya As-Suyuti, dilaporkan jumlahnya 115, karena surat Al-Fil dan Quraisy atau surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah dijadikan satu. Sebagaimana Al-Fihris, daftar tartib surat dalam Al-Itqan juga tidak lengkap. Nah, pertanyaannya begini Pak. Kok berani-beraninya seorang sahabat seperti Ubay bin Ka'ab nambah-nambahin surat, nambah-nambahin ayat, gitu Pak. Jawabannya begini Pak. Memang apa yang dikatakan oleh Ubay ini adalah surat Al-Khalqu, ini adalah surat Al-Hafdu, ya. Itu memang awalnya turun sebagai wahyu. Memang dibawa oleh Jibril, memang diajarin oleh Nabi. Cuma, ada cumanya Pak, bahwa ayat-ayat Quran itu sampai Nabi wafat, terbuka kemungkinannya untuk dicoret, untuk dihapus, untuk dinasakh sampai Nabi wafat. Nah, oleh karena itu Pak, nggak salah ketika Ubay sepanjang hidup Nabi ngikutin Nabi terus, dan semua ayat yang pernah turun sama dia ada catatannya. Cuman kita aja nggak tahu bahwa ayat ini udah nggak berlaku, harusnya dicoret. Tapi Ubay nggak mencoretnya, karena apa? Karena bagi dia ini kan catatan sejarah, gitu. Ini catatan sejarah. Pernah turun ayat ini, pernah turun ayat itu, maka jumlah suratnya pun sampai 116, gitu. Bahkan di waktu itu tadi dikatakan surat Quraisy dengan surat Al-Fil itu masih dianggap satu surat, gitu kan. Nah, itu kan masih anggapan pribadinya Ubay. Ketika memang belum semua turun ayat Quran, satu. Yang kedua, ketika belum masuk tahun terakhir di mana Nabi iktikaf sebulan penuh nggak keluar-keluar dari Masjid Nabawi. Karena nanti terakhirnya yang nentukan tuh itulah Ramadan terakhirnya Nabi, di mana Jibril turun tiap malam melakukan editing ulang
dari semua ayat yang pernah turun. Semua ayat yang pernah turun itu diedit ulang. Ngeditnya itu Pak, termasuk misalnya ya, nomor 1 urut-urutannya dulu. Suratnya yang urut gini, ayatnya urutnya gini, langsung dipraktekkan Jibril kepada Nabi. Nah yang kedua, termasuk ayat yang pernah turun tapi itu nggak jadi masuk Quran ya, itu yang dibuang. Itu juga ditentukan akhirnya di malam itu, di Ramadan terakhirnya Nabi itu. Nah sehingga kalau sesudah daurah Al-Quran selama sebulan Ramadan penuh itu ada banyak perubahan dari apa yang sebelumnya mushaf-mushaf itu ada, yaitu wajar dan masuk akal. Karena mushaf-mushaf yang disusun oleh para sahabat itu memang belum diedit. Memang begitulah turunnya. Nanti sebagian ayat ya, bahkan ada yang begini Pak. Sebagian ayat itu ada yang turunnya nggak cuma sekali. Tapi bisa jadi turun lagi. Bisa ada 4 Pak ayat itu. Nah pertanyaannya, ini ayat yang ada 4 macam kembar ini mau dimasukkan di dalam surat yang mana? Ya kan? Apakah turunnya 4 kali tapi dianggap ini cuma 1 ayat doang? Berarti dia bagian dari surat apa, ayat nomor berapa? Atau dia memang dianggap 4 ayat yang berbeda yang terletak di beberapa surat yang berbeda? Pak, kalau baca tentang ayat wudhu di dalam Al-Quran tuh Pak, ada di surat An-Nisa, tapi ada juga di surat Al-Maidah tentang wudhu. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, itu ada di dalam 2 surat yang berbeda. Nah, ayatnya rada-rada kembar ini Pak. Nah, ini sebenarnya 1 ayat atau ini 2 ayat yang berada pada 2 surat yang berbeda. Ya kan? Apalagi kalau kita ambil 1 contoh lagi, surat Ar-Rahman. Kan terulang-ulang sampai 31 kali itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hitungin dah Pak, itu dalam surat Ar-Rahman 31 kali. Ini cuma 1 ayat atau 31 ayat. Kan gitu Pak. Nah, semua itu diselesaikannya di Ramadan terakhir. Ya kan? Oh, ini 1 ayat doang. Oh, ini jadi 31 ayat. Oh, ini dihapus. Oh, ini nggak jadi. Oh, ini gitu Pak. Itu dilakukan terakhir. Nah, pada saat diedit ulang itu Pak, itu ngeditnya cuma pakai ingatan. Tidak ditulis. Tidak ditulis Pak. Cuma pakai ingatan. Dan setelah itu Rasulullah meninggal aja gitu. Udah selesai. Ya kan? Nah, begitu Rasulullah meninggal, berdirilah Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar sibuk ngurusin perang. Dan banyak para sahabat yang ikut pelatihan sama Rasulullah itu, yang ikut perang. Dan pada mati. 70 lulusan pelatihan Nabi selama sebulan itu Pak, 70 meninggal. Umar bingung. Wah, kacau nih urusan. Ini harus diselamatkan, minimal ditulis lah, ya kan? Minimal ditulis, disusun ulang. Yang benar tuh akhirnya finalisasinya kayak gini Quran itu. Yang udah mansuh dibuang, ya kan? Yang terulang-ulang ditaruh di tempatnya dan sebagainya, disusun lah. Nah, barulah di zaman Abu Bakar itu kemudian Zaid bin Thabit diminta oleh Abu Bakar, tolong apa yang tadi teori langsung diwujudkan dalam bentuk fisiknya, bukan teorinya, fisiknya. Kalau teorinya di kepala kita ada, cuman kan kita pada mati bakalannya, apalagi 70 orang udah mati duluan. Ntar kalau habis kita, generasi kita, fisiknya nggak ada, kacau nih urusan, gitu kan. Nah maka di zaman Abu Bakar itulah fisiknya diwujudkan. Ya jadilah urut-urutan seperti yang kita kenal. Suratnya cuma 114 surat. Quraisy dengan Al-Fil ternyata itu 2 surat yang berbeda, gitu Pak.
Nah, termasuk yang dulu para sahabat juga nggak sepakat, ini Al-Anfal sama At-Taubah ini satu surat apa dua surat? Khilafiyahnya lumayan kencang gitu Pak. Sampai akhirnya disepakati itu dua surat, tapi tidak usah pakai bismillah. Kenapa? Ya karena itu kayak baca lempengannya gitu Pak. Kalau kita baca surat Al-Anfal, ya, dan kita terusin aja At-Taubah, itu kayak nggak ganti surat gitu. Karena ceritanya nyambung. Ini satu surat apa dua surat? Nah, akhirnya disepakati ini dua surat yang berbeda, tapi memang bismillahnya tidak usah ditulis, ya kan? Dengan alasan ini ayat-ayat perang, bara'atun minallah dan seterusnya, gitu Pak. Nah, itu semua ada diselesaikan di zaman Abu Bakar yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, dan itulah yang menjadi ijma seluruh kaum muslimin. Kita sudah ijma tuh Pak. Jadi kalau Bapak ditanya, apa contoh ijma yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin? Mushaf. Karena kalau di zaman Nabi belum terjadi ijma, dan memang belum, karena belum selesai turun semua dan belum diatur semua, ya kan? Barulah itu terjadi ijma di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka segala yang bertentangan dengan ijma minggir. Nah, makanya 3 mushaf ini Pak bertentangan dengan yang sudah jadi ijma'nya para ulama, para sahabat. Maka mushaf Ali minggir, mushaf Ibnu Mas'ud juga minggir, dan mushafnya Ubay bin Ka'ab juga minggir, gitu. Nah, yang unik Pak, Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab itu ketika di zaman disusun ulang, mereka masuk tim. Jadi santai Pak. Oh iya, berarti mushaf saya pribadi nggak kepake ya. Yang bener yang ini nih yang udah hasil, udah diijma gitu kan. Sayangnya Abdullah bin Mas'ud nggak masuk tim. Abdullah bin Mas'ud tuh disuruh sama Umar ke negeri Kufah, ke Irak, gitu Pak. Dan dia bawa mushaf pribadinya ke sono, dan dia ngajar pakai mushaf pribadinya itu. Nah, di zaman Khalifah Utsman, nah itu dia yang muncul masalah Pak, ya kan? Sehingga akhirnya Ubay bin Ka'ab, Ubay diperintahkan sama Utsman, Ubay, ente berangkat ke Kufah, kasih tahu sama Abdullah bin Mas'ud, siniin mushafnya, itu bukan mushaf. Nggak mau Pak Abdullah bin Mas'ud, karena Ubay anak muda. Apa-apaan loh ngerampas mushaf gua. Saya sudah berjuang dalam agama Islam ketika bapakmu masih orang kafir, begitu-gituin Pak. Kamu masih ada di dalam sulbinya orang kafir, saya sudah membela Islam. Kok bisa-bisanya kamu minta mushaf saya mau dihancurin gitu kan? Wah, enak aja. Nunggu Pak tanduknya. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Tapi Ubay santai. Dia bilang begini, Bang, ini bukan maunya saya Bang. Utsman, Khalifah. Oh, Khalifah? Iya, saya mana berani Bang minta-minta kayak gini. Ini Khalifah urusannya gitu. Nah lu gimana? Mushaf lu gimana? Mushaf saya udah saya bakar sendiri Bang gitu. Ini nggak sesuai. Terus ini mushaf saya bakar juga. Serahin aja sama saya Bang. Biar nanti Utsman yang apa-apain gitu. Serahin. Bawa pulang ke Madinah, kasih ini punya Mas'ud dia, bakar. Berarti Pak, tidak ada Quran dengan berbagai macam versinya, itu tidak ada. Quran cuma satu versi, ya kan? Cuman memang prosesnya satu versi itu lewat jalur ijma para sahabat. Jibril enggak turunin satu kitab gubrak ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas, enggak gitu. Prosesnya sangat manusiawi, dan ada proses ijtihad juga sampai naik levelnya ke level ijma. Nah, mushaf yang kita pegang sekarang itu hasil ijma'nya para ulama, ya tentu hasil petunjuk dari Nabi, yaitu tadi sebelum Nabi wafat, 1 Ramadan itu habis untuk menyelesaikan urusan begituan, walaupun secara hafalan dan teori, belum secara fisik. Nah, fisiknya itu diijma'kan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Jamaah sekalian, ada beberapa informasi bahwa di beberapa negara yang memeluk agama Islam tapi aliran Syiah, katanya mereka punya mushaf yang nggak sama dengan mushaf kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, sinyalemen itu boleh jadi ada benarnya, bisa juga mungkin hanya isu. Ada dua kemungkinan. Kalau seandainya ada benarnya, kemungkinan yang mereka pakai itu salah satu dari 3 mushaf itu. Entah mushaf Ali, atau mushafnya Ubay bin Ka'ab, atau mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Kemungkinan. Tapi kan pertanyaan ini, bukankah 3-3-nya udah dibakar? Nah, begini jamaah sekalian. Kalau sudah dibakar iya. Tapi Abdullah bin Mas'ud khususnya ya, itu kan agak terlambat nyerahinnya. Udah kadung dia ngajar, dan udah kadung punya murid banyak, dan banyak muridnya yang sudah menyalin mushafnya itu. Bahwa kemudian Abdullah bin Mas'ud menyerahkan mushafnya lewat Ubay bin Ka'ab kepada Utsman, itu udah selesai dia. Tapi muridnya, dia punya kopiannya, dia punya salinannya. Boleh jadi itulah yang dipakai oleh kelompok-kelompok Syiah. Boleh jadi. Tapi Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar ini kan salah satu maestro Quran di Indonesia. Beliau sering tuh diundang ke Saudi, kemana-kemana, salah satunya ke Iran. Nah, setiap kali kunjungan ke Iran, beliau ada beberapa kali gitu ke Iran, selalu pesan, ada gak mushaf itu? Saya pengen dong dikasih kopian salinannya, gitu kan. Entah bagaimana, nggak pernah dia terima. Jadi rupanya di kalangan Syiah mungkin bingung juga. Ini kita kasih apa enggak? Kita kasih apa enggak? Gitu Pak ya. Antara itu, tapi kalau di jalanan di kota Teheran, beliau tanya di toko-toko mushaf, toko kitab, nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Katanya itu disimpan. Tapi dia kan sebagai tokoh gitu ya, sebagai tamu negara, ya harusnya kalau minta dikasih lah gitu kopiannya. Tapi beliau cerita ke saya, sampai hari ini saya nggak pernah dapat itu salinannya. Cuman isunya doang rame, tapi fisiknya saya nggak pernah lihat. Penasaran juga pengen tahu kayak apa sih, gitu kan? Karena kalau tahu gitu nanti bisa kita lacak. Ini dari mana nih jalurnya, gitu kan? Ternyata secara fisik nggak pernah ada wujudnya. Sehingga muncul asumsi, jangan-jangan itu cuman di masa lalu doang, tapi sebenarnya tidak ada, gitu kan. Nah jamaah sekalian, kalau memang beneran ada, harusnya muncul, gitu kan. Dijual di jalanan, di toko buku, di acara pengajian, tabligh akbar, pasti ada yang jual. Oh ini mushaf nih, ya ini mushaf Ubay, gitu misalnya kan. Harusnya, tapi nggak ada, gitu. Apakah mereka sengaja sembunyikan sebagai takiyah, atau bisa jadi emang nggak ada, cuman musuh-musuhnya Syiah aja ngarang-ngarang, Qurannya beda gitu. Nah itu yang nggak jelas sampai hari ini, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita ingin mengatakan bahwa memang kalau melihatnya di masa Nabi, munculnya mushaf para sahabat untuk ukuran waktu itu penting. Tapi nah ini dia, seiring berjalannya waktu, ya kan, terjadi updating terbaru, maka yang tadi dianggap itu penting kemudian menjadi tidak penting, bahkan menjadi harus dimusnahkan. Nah, itu Pak yang agak sulit bisa difahami oleh saudara-saudara kita Yahudi, Nasrani dan yang sebagainya. Kenapa? Karena dalam konsep mereka kitab suci yang turun dari langit itu langsung gubrak udah jadi kitabnya. Udah keluaran Gema Insani Press gitu Pak. Udah ada nama percetakannya gitu kan. Ya kan nggak bisa begitu. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu suara, dikonversi menjadi tulisan oleh para sahabat, kemudian disusun ulang, ya kan, di masa akhir kehidupan Nabi dan diwujudkan dalam bentuk mushaf yang kita kenal sekarang. Prosesnya agak panjang sebenarnya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah asal muasal mushaf Al-Quran yang kita kenal, sekedar buat nambah ilmu dan wawasan. Nah buat kita tahu kayak gitu, nggak tahu kayak gitu mah nggak penting-penting amat gitu ya.
Yang penting kita baca Qur'annya dan kita beribadah dengan membaca ayat Quran itu, karena setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebajikan. Syukur-syukur. Kita juga belajar apa isi konten dari masing-masing ayat itu. Karena begini jamaah sekalian, sebenarnya kalau buat bangsa Arab menerima 6.236 ayat itu gampang banget, Pak. Gampang banget. Mereka tuh orang yang hafal beribu-ribu bait syair jahili. Dan Al-Quran dibandingkan dengan hafalan-hafalan mereka terhadap bait syair itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya sedikit kontennya, cuma 6.000. Kalau ditulis dalam bentuk kertas nih Pak, cuma 600 halaman, 604 halaman. Itu mah anak-anak Arab umur 5 tahun bisa dengan mudah menghafalnya. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Quran yang setipis itu untuk ukuran bangsa Arab ya, kok turunnya harus sampai 23 tahun? Ada apa? Segitu lamanya kah? Nah jawabannya, karena Quran bukan cuma buat dibaca dan dihafal. Karena Quran itu adalah menjawab tantangan-tantangan kehidupan yang muncul di zamannya itu. Muncul masalah, turun ayat. Muncul masalah, turun ayat. Jadi Quran itu berinteraksi dengan mereka, ya kan? Nah kalau sehari turun 12 halaman, bagaimana kita mempraktekannya? Ya turun sehari 1 ayat, besok libur, besoknya lagi turun lagi 1 ayat, 2 hari libur, besok lagi turun, begitu Pak. Lama, 23 tahun, gitu kan? Karena memang dia petunjuk kehidupan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan hifdzan lil hafizin, bukan gitu. Ya, tapi kalau kita hafal Quran, kita baca, kita hafalin dan sebagainya, pahala iya. Tapi ingat Pak, tidak ada satupun ayat Quran yang mengatakan wa anzalnal Qur'ana hifdzan lil hafizin. Enggak ada. Ayat Quran diturunkan untuk kalian hafalin ya? Enggak ada. Tidak ada satupun perintah di Quran yang perintahnya adalah hafalkan ayat ini, hafalkan ayat itu. No, nggak ada. Dan para sahabat tidak semuanya hafal, ya kan? Karena intinya bukan ngapal, intinya paham, praktek, gitu Pak. Nah, paham dan praktek itu yang susah Pak di kita. Lebih gampang ngapal, ya kan? Pak, kita mau bikin pesantren. Kalau isinya ngajarin 30 juz Quran, susah nyari ustadznya Pak, yang mengerti isi Quran. Tapi kalau cuman gimana caranya santri-santri ini bisa hafal Quran, ustadz yang bisa ngajar tahfiz itu Pak, bejibun, banyak, gampang, investasinya sedikit, dan hasilnya bisa langsung dipamerin. Woi hafal Quran, tinggal kasih gelar Al-Hafiz. Cuman pertanyaannya, itu artinya apaan? Tahu, mana gua tahu. Orang gue cuma ngapal doang. Itu Pak masalahnya, ya kan? Problemnya adalah Quran dihafal iya, dibaca iya, ya kan? Udah hatam baca bayatina hawan dan udah hafal, udah jago lah. Kalau suruh ngelaguin menang aja pokoknya MTQ gitu kan. Tapi problematikanya tidak mentang-mentang orang menang MTQ lantas dia tahu isinya. Belum tentu. Belum tentu imam yang bisa bikin nangis jamaah, lalu kalau ditanya isinya apaan dia bisa jawab. Bisa jadi dia nangis lagi. Kenapa? Itulah saya juga nggak paham juga kan gitu. Cuma nangis doang gitu kan. Nah itu problem Pak buat kita, ya kan? Nah jangankan buat kita, buat para sahabat pun problem juga. Karena itulah Quran turunnya sedikit demi sedikit. Karena memahaminya itu nggak bisa langsung gitu, pelan-pelan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.